Jadi ke depan siapapun calon gubernurnya, calon bupati, wali kotanya dari partai manapun juga harus menggunakan haluan pembangunan ini sebagai visi dan misinya agar Bali ini utuh, tidak terpecah belah. Sudah kecil kalau pecah, malu kita. Selama kurun waktu 79 tahun yang berkaitan dengan pembangunan alam, manusia, dan kebudayaan Bali. Sejak tahun 2018, pembangunan Bali diselenggarakan dengan visi Nangun Satketi Loka Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Bali era baru. Alam Bali masa kini berisi uraian sebagai berikut. Luas Provinsi Bali sekitar 5.590,15 km persegi. Terdiri atas 9 kabupaten kota, 57 kecamatan, 636 desa, 80 kelurahan, dan 1.493 desa adat. Titik yang perlu menyampaikan, dalam 5 tahun ini terjadi pengurangan luas daratan Provinsi Bali kira-kira 50 hektar akibat abrasi, bencana alam, dan faktor alamiah lainnya. Bali memiliki 24 gunung, laut, dan pantai sepanjang 633,2 km, kawasan konservasi maritim, 4 danau, 244 sungai produktif, 22 air terjun yang dijadikan objek wisata, hutan seluas 136.827 hektar atau sekitar 24,48% dari luas daratan Bali. Luas lahan pertanian Bali sekitar 563.666 hektar dan bukan pertanian 203.972 hektar. Demi memudahkan huntang alam, manusia, dan kebudayaan Bali ke depan, siapapun yang menjadi pemimpin pemerintahan daerah di Bali, baik eksekutif maupun legislatif, di provinsi maupun kabupaten, dengan kesadaran penuh, disiplin, dan rasa tanggung jawab, memiliki kewajiban untuk melaksanakan haluan pembangunan Bali masa depan 100 tahun Bali era baru ini. Penduduk kita di Bali yang masih suka buang air di tebe atau dia numpang sama tetangganya, ini harus kita bereskan ke depan. Masih ada 14%. Bali memiliki sawah seluas 71.836 hektar yang sudah organik seluas 77%, serta hortikultura dan perkebunan yang secara keseluruhan sudah organik. Tepuk tangan untuk pertanian Bali yang sudah sebagian besar organik. Dan tahun 2024 100% sawah di Bali sudah harus organik. Bali satu-satunya provinsi yang memiliki peraturan daerah tentang sistem pertanian organik. Tepuk tangan untuk Bali. Keren. Gitu dong. Bali dianugerahi plasma nupta yang sangat produktif, yakni sapi Bali, babi Bali, kerbau lokal Bali, kambing lokal Bali, ayam lokal Bali, dan bebek lokal Bali, serta Bali-Bali yang lainnya. Bali dianugerahi potensi perikanan yang sangat kaya dan unggul, terdiri atas perikanan tangkap di laut, perikanan tangkap di perairan umum, perikanan budidaya seperti ikan tuna, ikan kerapu, ikan kakap, ikan bawal, ikan tongkol, ikan hias, udang, dan kepiting, serta budidaya rumput laut. Pemerintah Provinsi Bali menerapkan kebijakan Bali Mandiri Energi dengan energi bersih. Bali mampu memenuhi kebutuhan energi dengan daya mampu sebesar 1.322 MW. Namun, Bali belum mandiri energi karena sebesar 370 MW
masih disuplai dari luar Bali, yaitu Python. 5 tahun lagi Bali harus betul-betul mandiri energi. Kita hentikan suplai energi dari luar Bali, supaya Bali betul-betul nyaman, aman dari segi energi. Tidak ada lagi pemadaman secara bergilir. Dari sisi ketersediaan komoditas pangan strategis yang terdiri dari 10 komoditas, yaitu beras, jagung, bawang merah, bawang putih, cabai rawit, cabai besar, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan daging babi. 9 jenis diantaranya komoditas di Bali mengalami surplus. Tepuk tangan untuk Bali. Hanya bawang putih yang mengalami defisit atau kekurangan. Data ini menunjukkan bahwa Provinsi Bali sangat siap untuk menjadi pulau yang berdaulat di bidang pangan. Hanya produksi bawang putih yang harus ditingkatkan. Maka kita sudah menugaskan Kadis Pertanian untuk tanam bawang putih di Bangli, di Buleleng dan daerah lainnya. Ternyata petani kurang mau nanam bawang putih karena kalah sama dengan harga bawang putih impor dari Cina. Harga bawang impor Cina lebih murah dari bawang putih Bali, padahal bawang putih Bali sangat bagus. Jadi kita gunakanlah bawang putih produk petani Bali kita. Jangan gunakan bawang putih dari impor. Nanti yang kaya petani dari mereka. Yang harus kita bikin kaya adalah petani kita. Jangan kita rewel sedikit harga naik, kita nggak mau beli. Terus yang kita sejahterakan siapa dong? 2025 sampai 2125 memargi antar lan paripurna mangde jagat Balini ngemoliha kerahayuan. Jadi ke depan siapapun calon gubernurnya, calon bupati, wali kotanya, dari partai manapun juga harus menggunakan haluan pembangunan ini sebagai visi dan misinya agar Bali ini utuh, tidak terpecah belah. Sudah kecil kalau pecah, malu kita. Kemana pertanggungjawaban kita kepada leluhur kita di Bali? Sanggup? Sanggup? Harus sanggup. Kalau nggak sanggup terkena kutuk.